Danau Toba adalah salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Penduduk Danau Toba mayoritas warga Batak. Banyak sekali makanan khas Batak yang harus dicoba. Yang pasti jangan lupa untuk mencari makanan ini jika berkunjung ke pesisir Danau Toba, bahkan ke Pulau Samosir. Ikan segar yang ditangkap langsung dari danau juga mempengaruhi rasa. Berikut kuliner khas Batak yang tak boleh terlewatkan. Makanan khas Batak yang diolah dari daging babi yang diolah sedemikian rupa, kemudian disiram dengan sedikit asam untuk dipanggang. Jika daging babi mulai matang dengan sempurna, maka lemak-lemaknya akan keluar. Daging babi ini kemudian disajikan bersama dengan bumbu darah babi yang telah dimasak dengan campuran bumbu khas. Sangat cocok disajikan bersama dengan sayur daun ubi dan tulang sup babi. Arsik berbahan dasar ikan seperti ikan mas, nila, dan mujair. Biasanya, ikan ini ditangkap langsung dari Danau Toba. Arsik dimasak dengan proses memasak ikan yang ditambahkan andaliman atau sejenis rempah untuk menciptakan rasa pedas yang membuat lidah seakan bergetar. Biasanya disajikan dengan berkuah atau agak kering. Soal rasa tidak perlu ditanya, gurih dan lezat dengan campuran bumbu yang tepat. Arsik sangat cocok disantap dengan nasi hangat. Naniura adalah salah satu makanan khas yang tidak dimasak. Ya, bisa dibilang naniura adalah susinya orang Batak. Bisa menggunakan ikan mas, ikan nila, dan mujair. Disajikan dengan bumbu yang lengkap, ikan tersebut terasa lebih enak. Tak perlu dimasak, bumbu-bumbu itulah yang akan memasak ikan tersebut. Proses pematangan menggunakan asam membuat naniura harus sabar untuk disantap. Makanan khas Batak ini disajikan dengan cara disiram dengan bumbu. Bumbu untuk ikan hampir sama dengan arsik, hanya saja bumbu bakar. Bahan dasarnya ikan yang dibakar. Biasanya menggunakan ikan nila atau mujair. Kamu bisa menambahkan andaliman. Untuk penyuka pedas, bisa menambahkan cabai atau andaliman supaya rasanya lebih nikmat. Bahannya terdiri dari ayam segar yang dibakar dibumbui dan dicampur darah segar ayam itu sendiri dengan proses kematangan yang pas. Bumbu sajian mayoritas andaliman membuat makanan khas satu ini selalu dirindu lidah. Akan lebih nikmat jika dibuat agak pedas. Itak gurgur adalah makanan tradisional khas Batak yang pada umumnya digunakan pada acara adat Batak tertentu. Kue yang satu ini hampir sama dengan lapet, yakni manis dan gurih. Masih berbahan dasar daging babi, tapi berbeda nama. Saksang dimasak dengan bumbu khusus yang hampir mirip bumbu napinadar. Proses memasaknya pun bisa dicampur dengan darah daging itu sendiri. Jika dibandingkan dengan panggang, saksang lebih banyak mengandung daging daripada lemak. Ciri khas makanan ini menggunakan andaliman untuk menciptakan rasa panas pedas menggetarkan lidah. Mirip dengan saksang, tanggo-tanggo berbahan dasar anjing dan babi. Bedanya hanya pada ukuran. Masakan tanggo-tanggo dipotong lebih besar, kira-kira sebesar kepalan tangan, tapi ada pula versi kecilnya. Tanggo-tanggo biasanya menggunakan hewan yang lebih muda untuk menciptakan tekstur masakan yang tidak terlalu keras, sehingga bumbu meresap dan daging lebih empuk. Makanan khas Batak satu ini berasal dari olahan susu kerbau. Jika biasanya kamu mengkonsumsi susu cair dengan cara diminum, kali ini kamu harus cobain makan susu. Susu kerbau yang sudah dimasak kemudian ditambah sedikit garam dan campuran perasan air daun pepaya. Dali mie horbo tampilannya kental seperti tahu putih. Makanan ini lebih nikmat jika dimasak seperti arsik. Sayur yang banyak disajikan oleh rumah makan khas Batak ini cara membuatnya tidak terlalu sulit. Berbahan dasar daun ubi yang ditumbuk dan dicampur dengan bumbu yang berasal dari bawang merah, bawang putih, serta buah rimbang kemudian direbus dan ditambah dengan santan kental. Sayur ini sangat sering disantap dengan nasi, kacang, dan teri goreng sambal. Ini super recommended sekali buat kamu. Sayur khas Batak selanjutnya berisi daun ubi yang dicampur dengan kelapa parut dan potongan jantung pisang. Adapun bumbu yang dipakai antara lain bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, bunga kincung, dan bagian dalam batang sereh. Masakan daun ubi jantung pisang diolah dengan cara ditumis.